Shalom, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita orang semua. Hari ini tanggal 27 bulan Februari tahun 2024. Saya melihat kemuliaan Allah dari sejak setengah jam lalu. Setengah jam lalu ini langit Kaimana ditutupi dengan awan hitam kelam. Dan ketika saya jemput anak saya Melanesia, kita pulang dalam perjalanan, setelah berjalan 5 menit kami ketemukan senja, saudara. Di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 14, ketika Tuhan Yesus lahir, bala tentara Tuhan dan malaikat Tuhan datang kepada gembala-gembala, dan malaikat Tuhan sampaikan kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku datang membawa kesukaan yang besar bagi dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan." Itu di ayat yang sebelumnya dari 14. Dan ketika dia sampaikan, malaikat sampaikan hal itu kepada para gembala dan saudara yang dikasihi Tuhan, muncullah bala tentara Tuhan mengelilingi mereka, dan mereka bernyanyi memuji Tuhan. Dan firman Tuhan berkata di ayat 14, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara mereka yang berkenan kepadanya." Saudara, Allah harus dipuji. Tuhan harus diagungkan, ditinggikan. Yesus harus dipuji, diagungkan, dan dimuliakan. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Dan selanjutnya, kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara mereka yang berkenan kepadanya. Saudara, untuk supaya kita menikmati damai sejahtera, itu, kita harus berkenan. Bagaimana caranya supaya kita berkenan kepada Allah? Ini hal yang paling penting. Saudara, di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, saudara perhatikan, untuk supaya berkenan, kita harus hidup menuruti perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ini peristiwa disampaikan ketika Yesus mau lahir. Yesus anak Allah yang berkenan di hadapan Allah. Sehingga pesan itu dimulai dengan tanda kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara mereka yang berkenan. Gembala-gembala berkenan kepada Allah. Kenapa gembala-gembala berkenan? Saudara, gembala-gembala sangat rendah hati dan lemah lembut. Saudara bayangkan, seekor binatang domba atau kambing bisa jinak atau bisa mendengarkan arahan dari gembala. Karena gembala bersama-sama dengan mereka. Karena gembala mengerti apa yang mereka rasakan. Dan domba mengerti apa yang gembala, mengenal gembala mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk supaya mengenal domba-domba, gembala harus bersama-sama. Gembala harus hadir bersama mereka. Makanya gembala menuntun mereka, gembala menjaga mereka dari segala tekanan serigala, tekanan-tekanan atau apapun yang didapati di padang rumput atau di mana saja ketika mereka makan. Itulah yang membuat sehingga domba mengenal gembala. Karena ada rasa rendah hati dari gembala. Maka gembala bisa mendengarkan apa yang domba inginkan. Saudara, dan ada kelemah lembutan dari
para gembala. Itu sifat yang adalah karakter Kristus. Yesus berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus gembala yang sejati, saudara. Yesus menyampaikan buat murid-muridnya untuk belajar dari gembala sejati. Karena Yesus lemah lembut dan rendah hati. Yesus menginginkan supaya murid-muridnya belajar dari dia. Karena dialah gembala agung yang saat ini bertata di kerajaannya yang kudus, kerajaan surga. Dan menantikan waktu Bapa untuk dia datang kembali di kali yang kedua. Saudara, sekarang kita sudah mengerti bagaimana supaya kita mendapat perkenaan Tuhan. Kita harus punya sifat seperti Yesus. Lemah lembut dan rendah hati. Yesus kalau tidak lemah lembut, dia tidak bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan murid-muridnya tidak akan mendengarkan dia. Dalam beberapa waktu-waktu berjalan, Yesus sangat mendengarkan perkataan-perkataan murid. Dia mengerti siapa mereka karena dia bersama-sama dengan mereka. Ketika ada anak-anak datang, terus mereka mau menghalangi Yesus. Mereka mau menghalangi anak-anak. Yesus menyampaikan tidak boleh. Anak-anak itu harus datang kepada saya. Karena ketika kita mempunyai sifat seperti anak-anak, maka kita akan memiliki kerajaan Allah. Saudara, Yesus lemah lembut, tapi Yesus tegas. Yesus membenci dosa, tapi Yesus mengasihi orang berdosa. Untuk itulah dia datang dan hadir kepada mereka. Orang berdosa menikmati damai sejahtera. Dan ketika orang berdosa yang telah bertobat dari dosa-dosanya, kembali dan mengikuti belajar dari Yesus, maka dia akan mendapatkan perkenan dari Tuhan. Saudara, karena Yesus punya sifat yang sangat luar biasa itu, ada di dalam pribadi para gembala, maka para gembala mendapat perkenan Tuhan. Saudara, di matahari mau turun ini, waktunya cepat sekali. Pesan ini saya sampaikan dari selatan Papua. Dimanapun Anda berada, mari belajarlah dari gembala-gembala yang lemah lembut dan rendah hati. Karena itu merupakan karakter Kristus, karakter Yesus, sifat dan tingkah laku Yesus. Maka kita belajar dari dia, supaya kita akan mendapat perkenaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda. Tuhan Yesus menyertai Anda dimanapun Anda berada. Shalom Allah dari timur dunia ini. Saya sampaikan kepada Anda dimanapun kalian berada. Amin.